Perkenalkan, nama saya Tom Noel dengan NIM 21010211 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari polimer, struktur polimer, dan kegunaannya. Apa itu polimer? Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Struktur dari polimer. Polimerisasi merupakan metode dalam pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan molekul-molekul kecil yang bernama monomer menjadi satu rangkaian molekul yang memiliki ikatan kovalen. Reaksi kimia yang muncul dari proses tertentu seperti pemanasan dan tekanan dapat mengubah ikatan kimiawi yang menyatukan monomer-monomer tersebut. Proses itu kemudian menghasilkan polimer dengan struktur ikatan yang beragam, bergantung pada proses dan molekul dasarnya. Polimer telah digunakan di hampir aspek dalam kehidupan modern. Sangat tidak sulit untuk menemukan barang yang terbuat dari polimer di sekitar Anda saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa polimer dengan berbagai variasinya memiliki tingkatan keserbagunaan yang tidak kalah dengan material lainnya, seperti logam, kayu, kaca, dan serat alam. Jenis-jenis polimer. Polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang bisa dileburkan ulang lewat proses pemanasan menjadi bentuk semula. Produksi termoplastik biasanya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik. Biji plastik tersebut kemudian dipanaskan dan dibentuk menjadi berbagai macam produk industri dan bentuk komersial. Beberapa termoplastik yang cukup dikenal antara lain polietilena, polipropilena, polivinil, klorida, polistirena, nilon, dan polikarbonat. Termoset. Tidak seperti termoplastik, polimer yang masuk pada kategori ini tidak bisa dikembalikan menjadi bentuk semula. Plastik termoset biasanya diproduksi dan dibentuk pada saat yang bersamaan. Termoset pada umumnya dibentuk dengan metode pemanasan dan langsung menjadi produk akhir. Plastik yang termasuk dalam termoset antara lain akrilik, poliuretana, melamin, silikon, dan epoksi. Polimer berdasarkan pembentukannya. Polimer adisi. Polimer yang terbentuk dari proses penambahan unit nomoner dan terus menerus. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer yang terbentuk melalui penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Contoh polimer. Yang pertama ada polietilena atau PE. Polietilena atau PE merupakan polimer sintetis yang dihasilkan dari proses polimerisasi monomer etilena yang memiliki sifat yang fleksibel dan resisten terhadap aliran listrik dan paparan kimia. Karena keunggulan tersebut, polietilena menjadi material plastik yang paling lazim digunakan di dunia. Yang kedua ada polipropilena atau PP. Polipropilena merupakan polimer termoplastik yang diproduksi dari hasil polimerisasi atas monomer polipropilena yang memiliki sifat cenderung kaku namun lebih kuat jika dibandingkan dengan tipe plastik yang lain. Plastik ini sering digunakan sebagai karung plastik, tali, maupun botol plastik. Yang ketiga ada polivinil klorida atau PVC yang merupakan polimer urutan ketiga dalam hal pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. Polimer yang satu ini sering digunakan sebagai bahan bangunan karena sifatnya yang relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. Yang keempat ada polistirena atau PS yang terbentuk dari hasil polimerisasi atas monomer stirena. Plastik yang satu ini pada umumnya memiliki karakter tanpa warna dengan tekstur yang cenderung kaku. Polistirena bisa diolah menjadi foam atau dicetak sedemikian rupa menjadi berbagai produk seperti gelas, sendok,
dan garpu plastik. Sekian presentasi dari saya, dan itulah beberapa. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.